Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وعين نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Sahabat channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut pembahasannya yaitu babul af'al, yaitu bab tentang yang membahas tentang fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi syekhina wa ulumi syekhin fid dharain amin. Af'alu salasatun madin wal mudhari'un wal amrun nahu daraba wa yadribu wa idrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Jadi af'alu di sini kedudukannya sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat, salasatun dia kedudukannya sebagai khobar, madin itu kedudukannya sebagai badal. Badal dari mubdal minhu yang berbaris marfu. Jadi salah satu ini sebagai mubdal minhu. Jadi badal itu mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya sedang berbaris marfu, nanti badalnya wajib berbaris marfu. Jadi madi ini nanti asal katanya sini seperti ini. Madi. Jadi dan tanda rofaknya nanti membuang huruf ya, muqaddarah alal mahdhuf jadi membuang huruf ya-nya. Karena li'anna litiqa sakinataini, karena dia ketemu dua sukun. Nah, itu alasannya. Karena ketemu dua sukun sehingga dibuang. Wal mudhari'u wawnya di sini waw athaf matubnya ke madi, wal amru wawnya di sini waw athaf matubnya ke madi. Nahwu atau nahwu biasanya. Dan nahwu nanti dia kalau nahwu dia kedudukannya sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf terlihat, dan nahwu daraba yadribu idrib. Nah, fal madi fa-nya di sini namanya fa fasihah, al madi sebagai mubtada. Nah, ini sebagai mubtada, fal madi ya sebagai mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafu' dhammatu muqaddarah 'alal ya' mana'a min dhuhuriha lil istiqal. Jadi kalau ini kan tanda rofaknya nanti dengan ya karena dia lil istiqal. Karena dia berat. Jadi kalau ya itu kan pada dua. Karena boleh dia lil khafif, boleh dia ringan. Kalau dia lil khafif itu kalau dia berbaris mansub, berbaris atas. Contohnya ra'aitu al-qadiyya. Nah, di sana boleh berbaris. Tapi kalau dia berbaris marfu ja'a al-qadi, marartu bil qadi. Nah, berbaris bawah. Karena dia listiqol, karena alasannya berat sehingga tidak berbaris rofa. Nah, tidak nampak rofa. Maftuhu ini sebagai khabar, akhirih sebagai mudhafun ilaih, maftuhu abadan ini sebagai dzaraf. Wa amru wawnya di sini waw ataf matubnya ke fal madi, sedangkan madinya tadi kedudukannya sebagai mubtada, dan ini majzumun tadi sebagai khabar abadan, dia sebagai ini dzaraf. Wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda zawaidi arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Wal mudhari'u wawnya di sini waw istinafiyah, waw tidak atau matubnya ke fal madi. Dia kedudukannya sebagai mubtada. Jadi al mudhari'u kedudukannya sebagai mubtada, ma ini ma mausul membutuhkan silah, dia kedudukannya sebagai khabar karena itu fi'lun madi naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nanti dia membutuhkan isim, bukan khabar. Kemudian fi awalihi ini jar majrur dan mudhafun ilaih. Ini dia kedudukannya sebagai khabar muakhar, khabar muqaddam. Namanya di sini fi awalihi, nah kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Artinya khabar kana muqaddam, khabarnya yang didahulukan. Kemudian ihda ini dia ini sebagai isimnya, dan isimnya muakhar, isim kana muakhar. Jadi ihda ini merupakan isim kana muakhar, wa huwa marfu'un wa alamatu raf'u dhammatu muqaddarah 'alal alifi mana'a min zuhuriha lita'azzur. Jadi ini namanya isim kana muakhar. Nah, jumlah dari khabar muqaddam dan khabar kana muqaddam dan mubtada muakhar ini kedudukannya sebagai silah dan aid. Silahnya sebagai silah dari ma mausul, karena ma itu kan membutuhkan silah.
Zawaidi dia sebagai mudhafun ilaih, arba'i dia kedudukannya sebagai sifat, allati isim ini dia juga kedudukannya sebagai sifat. Ya jama'uha, nah ya jama'u ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, dia ha ini merupakan dhamir muttasil fi mahalli nasbi maf'ulun bih, kedudukannya sebagai maf'ul. Qaulu sebagai fa'il dari ya jama'u, kanya sebagai mudhafun ilaih, ana itu. Yaitu ana itu wa huwa ini fi'il ya. Ana itu ini fi'il ya. Ana itu ini fi'il madi ya. Dan ana itu ini fi'il madi, nah fa'ilnya nanti mustatir takdiru apa? Apa fi mahal? Ana itu ini fi'il madi. Ini fi'il ya. Ana itu mana ya? Ana itu ana ini fi'il itunya sebagai apa? Ya ana itu fi'il fa'il ya. Jumlah qaul jumlah dari apa? Wa huwa marfu'un abadan. Wawunya di sini waw. Waw istinafiyah huwa kedudukannya sebagai mubtada, marfu'un sebagai khabar abadan dan merupakan zaraf. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Hatta yadkhula. Nih hatta ini merupakan ini menasabkan fi'lun mudhari'un. Jadi yadkhula ini fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta. Jadi fi'il yadkhula merupakan fi'il mudhari' berbaris nasab dengan hatta. Alaihi jar majrur nasibun sebagai fa'il dari yadkhula au jazimun. Di sini huruf ataf mantubnya ke nasibun. Panawasibun asratun. Panawasibu asratu. Pak di sini fasiha an-nawasibu sebagai mubtada, asratu sebagai khabar. Wahya waw istinafiyah hiya sebagai mubtada. Nanti mana khabarnya ini? An lan. Ini semuanya jumlahnya dia karena dia termasuk huruf, maka dia mabni ala sukun. Dia kedudukannya sebagai khabar. Wal jawazimu thamaniyat asara. Wawnya di sini waw ataf matufnya ke nawasib. Dia sebagai mubtada thamaniyat asara. Ini kedudukannya sebagai khabar yang mabni. Thamaniyat asara hukum mubni. Wahya waw istinafiyah hiya sebagai mubtada. Nah, ini semuanya sebagai yang sampai 10, yang sampai sama 18 ini. Ini semuanya dia kedudukannya sebagai khabar. Dan ada juga sebagai khabar kemudian ini lanjut wa idza fi syi'ri khassatan. Wawnya di sini waw ataf. Maktubnya ke samaniyata asara. Fi syi'ri jar majrur, khassatan ini sebagai maf'ul mutlak, dia berbentuk masdar, asal katanya akhassa. Af'alu salasatun. Jadi fi'il itu ada 3. Yang pertama madi, mudhari dan amar. Nahu contohnya adalah daraba. Daraba ini merupakan fi'il untuk contoh pada fi'il madi. Wa yadribu ini contoh pada untuk fi'il mudhari. Yadrib ini fi'il amar, contoh untuk fi'il amar. Fal madi, maka adapun madi maftuhu akhiri abadan, maka adapun madi berbaris atas akhirnya selama-lama. Itu mabni alal fathi. Makanya kalau dia i'rab fi'il madi contohnya daraba fi'ilun madi, daraba fi'ilun madi mabni alal fathi. Yaitu di akhirnya selama-lamanya. Wal amru sedangkan amar majzumun abadan, jazam selama-lamanya. Wal mudhari'u maka fi awalihi idha zawaid arba'i. Dan adapun fi'il mudhari' apa yang fi awalihi di awalnya itu salah satu tambahan yang 4. Contohnya allati yajmuha apabila dia dikumpulkan dengan ucapan ana itu. Jadi kalau ada ana itu pada fi'il madi maka dia merupakan fi'il mudhari'. Wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il madi itu marfu'un abadan, yaitu berbaris marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula sampai dia dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Panawasib asratun, maka adapun yang membaris nasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Wahya an la izan kai lamu kai wa walamul juhur wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wal. Ini semuanya yang menasabkan fi'il mudhari. Wal jawazimu samaniyata asara, dan adapun yang menjazamkannya itu ada 18. Ya ini semua yang menjazamkannya. Fi wa idza fi syi'ri khassatan, itu pada syair-syair yang khusus. Kemudian af'alu salasun. Ini fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama madi. Yang kedua
Itu pada fi'il mudhari'. Yang ketiga yaitu pada fi'il amar. Jadi fi'il itu pembagian yang tiga, madi, mudhari' dan amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il madi? Wa huwa ma dalla 'ala al-hadathi madin wa in qada. Wa huwa ma dalla 'ala hadatsin madi wa in qada. Jadi fi'il madi itu adalah apa yang menunjukkan atas perbuatan yang masa lampau, pekerjaan atau pekerjaannya yang sudah lampau. Contohnya doroba. Jadi kalau doroba ini merupakan fi'il madi, maka diartikan telah memukul. Pekerjaan yang masa lampau. Wa alamatu ayyuqbala ta'u ta'nisi sakinah, dan ciri-ciri pada fi'il madi itu yaitu mendapat menerima ta'nis sakinah. Contohnya doroba, nah ini dorobat, maka ini taknya namanya ta'nis sakinah, maka di sini merupakan fi'il madi. Fal madi, maka adapun madi maftuhur akhirin abadan. Nah, dan adapun fi'il madi itu cirinya selanjutnya dia adalah berbaris atas akhirnya itu selama-lamanya, atau mabni ala fathi. Contohnya doroba. Kemudian pada fi'il mudhari', apa pengertian dari fi'il mudhari'? Wa huwa ma dalla ala hadithi yuqbalu hala wal istiqbal. Jadi fi'il mudhari' itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas pekerjaan yang menunjukkan keadaan sekarang dan akan datang. Itu walamatuhu, dan ciri-ciri fi'il madi itu adalah yang menerima, yang mempunyai tambahan dari yang empat, yaitu ana itu. Contohnya akumu, wa nakumu, wa takumu, wa yakumu. Nah, semuanya ini merupakan fi'il mudhari'. Kenapa yang merupakan fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhara'ahnya. Nah, jadi ana itu ini dinamakan huruf mudhara'ah. Maka akumu, nakumu, wa takumu, wa yakumu ini merupakan fi'il mudhari' karena ada salah satu dari salah satu huruf mudhara'ah, yaitu ana. Jadi akumu huruf mudhara'ahnya, nakumu nun, takumu ta, yakumu huruf ya. Kalau dia doroba maka yadribu, nah gitu. Atau adribu, nadribu, yadribu, tadribu. Nah, nanti teman-teman bisa kias atau perbanyak contohnya. Wa huwa marfu'un abadan. Jadi fi'il mudhari' itu marfu'un, berbaris marfu' selama-lamanya. Hatta yadru. Nah, nahwu contohnya yadribu. Di sini hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai dia dimasuki oleh amil nasab. Jadi amil nasab tadi sudah an, lan, izan, kai, lamu kai, walamul juhud, wa hatta, wal jawab bil fa'i wal wawi wal au. Nah, contohnya lan yadriba. Jadi sebelum dia dimasuki oleh amil nasab, maka yadribu dia itu marfu'an abadan. Tapi kalau sudah dimasuki oleh amil nasab, maka lan yadriba, dibaca nasab. Kemudian ciri selanjutnya itu hatta yadkhula alaihi jawazum, yaitu ciri-cirinya itu bisa dimasuki oleh amil jazm, yaitu yang 18 ini. Itu ciri-ciri pada fi'il mudhari'. Selanjutnya fi'il amar, wa huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal. Jadi fi'il amar itu adalah suatu apa-apa yang menunjukkan atas perbuatan yang masa lampau. Contohnya idrib. Nah, jadi idrib ini fi'il mudhari', fi'il amar. Idrib, fi'il amar ya artinya pukullah. Wa alamatuhu, dan tanda-tandanya ayyuqbala ya muannasatil mukhatabah. Ciri-ciri pada fi'il amar itu juga dia itu menerima ya muannas mukhatabah. Contohnya idribi. Nah, idribi ini merupakan fi'il amar, tapi dia juga ciri-cirinya itu menerima ya muannas mukhatabah. Nahu wa huwa majzumun abadan, maka fi'il amar itu majzumun, yaitu berbaris jazam selama-lamanya. Nah, ini sekilas tentang fi'il ya. Nanti teman-teman bisa buka kitab yang lebih besarnya supaya lebih jelas. Ya, untuk selanjutnya teman-teman besok kita akan masuk ke video selanjutnya. Saya tidak akan melanjutkan matan jurumiyah, akan tetapi kita targil fi'ili, yaitu membahas tentang fi'il. Insyaallah kita akan membahas tentang fi'il, kemudian kita lanjut ke kitab matan bina. Itu insyaallah semua akan dijelaskan tentang fi'il madi, mudhari' dan amar, kenapa dibaca ini. Nah, gitu. Itu nanti kita bahas tentang di matan bina. Jadi video selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang penjelasan tentang fi'il, menjelaskan tentang fi'il.
yaitu kita menggunakan kitab Matnul Bina. Sebelum menggunakan kitab Matnul Bina, maka saya akan menjelaskan tentang tarkibul fi'il, yaitu susunan-susunan fi'ilnya dulu. Nah, ini sebelum itu sebagai tarkibul fahmi untuk mendekatkan ke pemahamannya ya, sebelum kita masuk kepada kitab Matnul Bina. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.